jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Salam, selamat malam, saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Yuk Ngobrol. Malam hari ini kita akan secara khusus berbincang-bincang, ngobrol santai, berbagi hidup, berbagi pengalaman di dalam Tuhan. Supaya menjadi inspirasi bagi setiap orang percaya, bersama dengan Gembala Senior GBT Home Kedung Gebang. Tamu istimewa kita malam hari ini, kita berikan sambutan saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Gembala GBT Home, Bapak Pendeta Simon Tansil dan Ibu Dorcas. Malam hari ini secara khusus, malam hari ini saya nggak panggil papa mama, saya panggil om tante saja. Jadi saya mewakili anak-anaknya, ya Gembala dan jemaat GBT Home. Jadi kita mau ngobrol santai selama beberapa waktu ke depan. Saudara-saudara yang sudah menyaksikan secara live di Instagram, saudara bisa mengikuti sampai dengan selesai. Akan ada giveaway, jadi kejutan nanti untuk teman-teman, pemirsa, sahabat, jemaat yang menyaksikan secara live di Instagram malam hari ini. Yuk ngobrol. Haleluya. Haleluya. Ini agak kaku juga kalau saya panggil om tante. Ya om sama tante. Ya malam hari ini. Malam hari ini kita mau ngobrol santai. Kalau biasanya kami ngobrol-ngobrol santai itu di dapur, saudara, tapi kali ini di dapur rekaman. Ya, kita langsung ke pertanyaan. Jadi saudara-saudara, mungkin kami memanggil papa mama om, ini om Simon, tante Simon. Jadi nggak biasa manggil tante Dorcas, itu jarang banget. Tante Simon dan om sama tante. Ya santai aja ya om ya. Iya. Ini kesempatan ya saudara-saudara, saya kesempatan ngerjai papa mama. Untuk pertanyaan pertama, minta tolong diceritakan ke pemirsa, semua penonton, perjalanan pelayanan hingga sampai ke tempat ini. Awal mulanya gimana? Coba Om Simon ceritakan. Jadi kan gereja ini dirintis oleh Bapak Gembala, Om Simon. Ceritanya itu gimana kok bisa sampai ke tempat ini, Desa Kedung Gebang? Ya, pada tahun 1982, waktu itu saya ada di Pasuruan, lalu oleh Bapak Pendeta Bernardus Maya, saya diutus ke Banyuwangi. Sebab di Banyuwangi membutuhkan tenaga, ada 3 tempat yang belum terisi. Lalu saya ke Banyuwangi lah pada bulan Februari tahun 1982. Lalu saya disuruh memilih ada 3 tempat, dan salah satu tempatnya ada di tempat ini. Di tempat ini belum ada gereja, belum ada pastori, masih kontrak rumah. Ya, di situ ditempati untuk ibadah. Untuk ruangan ibadah 4 kali 8 meter pada waktu itu. Dan pada tanggal 10 bulan Mei 1982 saya ditetapkan untuk menempati di tempat ini. Ya, di rumah kontrakan yang lama itu. Demikian. Oh, jadi mulanya ada 3 tempat yang bisa dipilih, kemudian akhirnya pilihan itu jatuhnya ke Kedung Gebang. Jadi ini unik sekali saudara-saudara, karena ada tempat lain yang lebih sebenarnya secara materi lebih siap, lebih bagus, saudara-saudara, lebih lengkap, tapi ternyata Kedung Gebang yang nggak ada apa-apanya itu yang dipilih. Haleluya. Kita mau lihat klip saudara-saudara, ini disiapkan oleh anak-anak. Iya. Ya ini harus di remake.
fotonya. Diberkati oleh Pendeta Timotius Semarang. Dan di depannya adalah jemaat yang mula-mula ya Pak ya. Ya, betul. Mungkin ada yang kenal jemaat Tuhan, ini ada mama dari Daniel. Di gereja yang pertama, bangunan yang pertama di sini. Ya ini setelah beberapa tahun, yang dulu kurus-kurus sekarang lebih gemuk. Iya. Bersama dengan 3 putra dan putri. Iya. Videonya bilang sebentar saudara. Iya. Oke. Ini foto yang paling terkini terbaru. Saudara-saudara. Ya ini bersama dengan menantu dan cucu bersama dengan jemaat Tuhan. Gereja yang sekarang. Ya ini angpau yang melambai-lambai KKR Ana, saudara-saudara cucu. Ada yang ingat gak? Cucu. Iya, haleluya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara. Jadi perjalanan singkat pelayanan dari sejak, jadi dulu lokasi gereja di tempat ini ada di sawah. Kita akan coba saudara-saudara tanyakan ke pemirsa. Sudah ada pertanyaan? Oke, kita akan lanjut dulu ke pertanyaan ke Ibu Gembala. Ini pertanyaannya ya saya cari pertanyaan yang paling enak itu apa. Jadi muncul pertanyaan ini. Kok bisa dipertemukan oleh Tuhan dengan Bapak Gembala? Nah, ini love story-nya itu gimana? Ya, apa seperti drama-drama Korea? Ya kita coba cari tahu saudara-saudara. Tante gimana ceritanya? Agak panjang sedikit ya. Iya, ya semua rela mendengarkan kok. Pasti seru. Tahun 78 saya masuk sekolah Alkitab untuk kelas 1. Lalu praktek di tempatnya Om Sebekti tahun 78 sampai tahun 81. 3 tahun berarti ya, 2 tahunan. Lalu saya tiba-tiba kepengen masuk kelas 2. Saya tembung sama Om, sama Tante saya mau masuk kelas 2. Lalu Tante lama sama Om ngasih jawaban, ya tapi akhirnya ya bolehlah gitu. Nah, saya masuk ke Lawang kembali untuk masuk kelas 2, tingkat 2. Di situ saya ketemu dengan Pak Simon, ya, dengan Ko Simon. Sebagai adik tingkat? Sama. Kalau sama. dia Tingkat 2. tingkat 179, saya 78, jadi kakak ya, tingkat saya. Ternyata Tante lebih senior. Setelah itu dari hari ke hari berjumpa tapi tidak bisa dekat karena siswi mempunyai pelaturan harus jaga jarak. Seperti sekarang corona ini loh, jaga jarak ya. Social distancing. Iya. Tapi saya tahu persis kalau Ko Simon itu suka sama saya. Dengan tanda-tanda kasih permen, kasih roti dan sebagainya. Waduh. Tapi dari pribadi saya enggak suka. Waduh, ini. Waktu itu memang enggak suka ya. Ya entah ya. Atau saya malah gini kalau di pocok-pocoknya sama teman. Enggak wong Ko Simon sipit juga. Kalau ngomong pelat. Aku enggak seneng. Di pocok ini jodohke ya, dijodohkan saudara-saudara ya. Lalu satu kali saat pertengahan bulan Juli, saya bermimpi, saudara-saudaraku. Saya bermimpi dalam 1 bulan 2 kali. Pertama-tama saya bermimpi saya dilamar oleh Om Bernardus. Om Bernardus itu adalah pendeta dari Pasuruan yang tadi kita melihat ikut memberkati saya pada waktu saya menikah. Bermimpi saya dilamar sama Om Bernardus. Lalu yang kedua, saya bermimpi Bapak
inspektur yang ada di Sekolah Lawang sebagai pemimpin utama, namanya Bapak Girsom Sutopo atau Om Sin panggilannya, itu saya bermimpi ya. Beliau pada waktu pagi-pagi hari Biston itu ya, doa pagi untuk siswa-siswi, dengan tongkatnya pada waktu dia menyampaikan firman Tuhan, renungan selesai, dia mengatakan dengan tongkatnya menuding saya dalam impian itu, Dorcas, kamu nanti melayani sama Simon ya gitu. Saya kaget, ini kok saya mimpi 2 kali. Ya, saya cerita kepada teman-teman, ada 4 yang saya ceritakan. Saya pikir ya ini kembang tidur aja karena mungkin saya dipocok-pocok sama Ko Simon ya. Nah, lalu terakhir ya dari selesai ini, setelah mau penutupan sekolah Alkitab bulan November, itu kami kan ditugaskan, kami harus kemana-kemana dan saya pulang ke Semarang, namanya praktek jadi pengerja di sana. Saudara-saudaraku, pada waktu saya dipanggil abjad saya pertama, ya Dorcas, go, dia ya berdiri, harap berdiri, dan siapa? Bapak Subekti juga berdiri ya, karena saya kembali ke Semarang. Lalu ini Ko Simon, ya Simon Tansil akan dipraktekkan di Bernardus Maya, Pasuruan. Saya kaget, waduh, kok ada hubungannya sampai impian saya ya. Ko Simon dipraktekkan di Pasuruan. Saya waktu itu hati saya berdebar-debar, padahal saya tidak seneng. Apa ini artinya Tuhan? Lalu saudara-saudaraku, pada waktu selesai penutupan saya dikasih foto sama Ko Simon tapi lewat teman. 4 kali 6 kecil. Suster gas, apa? Titip, apa? Pokoknya titip dari Bro Simon. Ya saya ambil, saya lihat kok foto. Itu saya mau pergi ke Semarang ya, dijemput orang Semarang. Lalu saya berdoa di mobil itu. Tuhan, kalau impian itu datangnya dari Tuhan. Dan ini Bro Simon akan diberikan untuk saya ya. Saya harus dengan Pak Simon, saya minta tanda Tuhan. Tandanya ini Tuhan. Setelah saya sampai di Semarang 1 minggu kemudian, Simon akan tulis surat sama saya menyatakan suka dengan saya. Itu. Nah, lalu benar, 1 minggu kemudian suratnya datang. Saya bilang sama Tante Subekti, Tante, saya mendapatkan surat dari siswa, namanya Simon Tansil gitu. Tolong Tante dibaca sama Tante Susan, dibaca, lalu dia berikan seperti ini, apa kamu sudah tahu sifatnya gitu, jangan sampai sifatnya tidak baik, iman-iman kamu Dorcas gitu. Ya belum tahu Tante sifatnya, yes kamu bisa menilai sifat seseorang itu lewat perkataan dalam surat, ya gitu. Hari-hari berganti hari berjalan, akhirnya benar-benar terjadi itu, impian itu benar terjadi. Om Sin yang tadi saya impikan tadi bawa tongkat dan mengatakan Dorcas kamu melayani sama Simon nanti, itu benar-benar terjadi seperti itu. Dia datang di Semarang karena Om seperti itu adalah keponakannya, dia sambang Om ya waktu Om seperti sakit. Lalu saya sedang melayani keluarga ini makan, dia bertanya pada saya, itu emaknya Simon datang ke Mojopahit. Kamu katanya mau dilamar ya? Iya Om. Lalu dengan tongkat, dia bawa tongkat dan menggepuk-gepuk ini ya. Udah. Ya nganu Dorcas kamu sama-sama melayani sama Simon ya. Persis saya impikan. Mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua, Om Bernardus benar yang melamar saya. Jadi yang saya impikan itu benar-benar terjadi. Jadi pada waktu saya mimpi itu, ya dalam impian itu duduk-duduknya hamba-hamba Tuhan, keluarga saya, Om Bernardus yang melamar saya. Wah, kisah cinta. Ini jarang sekali terjadi di zaman kita sekarang ya, guys. Waduh, ini ceritanya Tuhan yang mempertemukan, luar biasa banget. Ini kisahnya papa mama, om dan tante yang luar biasa. Nah, kita mau tanya juga ini, setelah bertahun-tahun melayani di tempat ini, tentunya ada cerita-cerita pengalaman, kesaksian hidup bagaimana Tuhan itu menyatakan penyertaannya dalam pelayanan. Nah,
salah satu atau dua lah kisah yang paling berkesan buat Om dan Tante. Ya, Coba baik. Om Simon dulu. Sebenarnya itu banyak kesaksian. Selama saya melayani Tuhan, mulai awal saya masuk, itu saya sudah merasakan bahwa Tuhan tempatkan saya dan Tuhan memperhatikan saya. Nah ini selanjutnya saya serahkan pada Ibu Gembala untuk menceritakan waktu Ibu Gembala sedang hamil waktu itu. Sedang hamil dan dia kepingin makan mangga, namanya orang ngidam. Iya, saya sering sekali dengar cerita ini. Coba Mama, Nah, Tante waktu itu Simon ceritakan coba. belum tidak ada mangga di mana-mana, saya cari mangga tidak ada di mana-mana. Itu adanya hanya di Muncar itu. Yang kedua, dan ngidam juga B2. B2 itu waktu itu jarang orang jual. Yang kedua kali lagi mahal. Waktu itu saya perintisan, daripada beli itu lebih baik saya beli beras. Sepatu perintisan jemaat masih sedikit, masih jumlah yang tidak banyak. Jadi saya suruh nunggu aja kalau ada pertemuan di Surabaya, 2 puasa dan makan babi B2 yang ada di Jalan Mojopahit sana. Nah silakan selanjutnya untuk bisa mau menceritakan yang lebih seru. Ya. Setelah kami menikah, kami membawa berkat Tuhan dari pernikahan itu sebesar 900.000. Ya 900.000 itu waktu itu banyak sekali ya. Kami pergunakan untuk sehari-hari, juga untuk ikut membayar tanah pembelian ini separuh juga. Lalu kami bawa ke ujung pandang, sisanya untuk hidup saya sehari-hari, untuk kebutuhan. Nah, tepatnya pada waktu saya hamil, uang itu semakin menipis. Ya. Tapi saya tidak pernah khawatir, tidak pernah mikir ya aku nanti makan apa dan sebagainya. Yang penting pokoknya saya datang di sini untuk melayani, itu aja. Saya tidak pernah mikir aku nanti kepengen punya gedung besar, gereja yang besar, jemaat yang banyak. Pokoknya aku datang di Banyuwangi melayani, itu titik aja. Nah, lalu pada waktu saya yang diceritakan Kosimon tadi, saya kepengen ini itu benar-benar terjadi saudara-saudaraku. Pertama saya kepengen mangga, pertama bukan mangga, babi kecap. Ya, aku kepengen babi kecap waktu itu hamil yoga, ya. Mana ada babi kecap, ya. Makanan nanti mahal. nunggu aja, ya nunggu aja di Lawang kalau kita ke PPR doa puasa. Nggak tahunya saudara-saudaraku, ini kami punya jemaat yang bernama, yang kami panggil Bobo. Waktu itu Bobo yang tertua lah di gereja yang kami layani waktu itu. Bobo itu adalah bobonya Agian, ya, papanya Venda, ya, Bobo. Ini punya cucu-cucu, ya, namanya Afun, Asin dan Moelan dan Venda, ya. Lalu satu kali saat Moelan itu anak yang terkecil itu datang, waktu itu masih kecil ya, Moelan waktu itu masih kalau tidak salah kelas 2 SD atau 3 SD, datang ke rumah ya. Tante sama Bobo suruh bawa babi kecap, 1 lantang ya penuh. Loh apa nganu papa? Apa nyembelih babi? Kan memang jual babi, ternak babi. Oh enggak tante, itu ada anakan babi masuk ke tempat kuali yang sedang untuk masak makanan babi. Ya, tempat untuk makanan babi itu babi itu masuk ke dalamnya, meloncat ke dalam. Akhirnya ya mungkin harus dibunuh ya, harus dibeleh ya, terpaksa dibeleh. Terjadilah babi kecap. Mangganya gimana? Kalau mangga saya ke Muncar, nitipkan sepeda untuk pergi doa puasa di Mojopahit. Lalu saya lihat mangga itu, saya bilang, tante, mbok saya kasih mangga ini atau tante, 1 apa 2 aku kepengen. Oh enggak boleh Dorcas, nanti Om Carlos marah. Soalnya belum tua-tua, nanti kalau sudah tua, sudah matang kamu mau makan bebas. Sekarang enggak boleh dipetik-petik. Ya sudah, saya berangkat ya naik bis ke Lawang. Pulang dari Lawang Jumat pagi itu tiba-tiba
Tante Carlos bilang gini, Dor, ya tante, itu ambil tuh mangga tuh di kulkas. Loh katanya enggak boleh tante, lu tuh enggak tahu ya. Semalam waktu lu pergi itu hujan angin kencang sekali sampai semplak itu mangga itu. Tak ambili cabangnya, aku ingat kamu minta mangga. Haleluya. Nah itulah tanda-tanda ini yang saya percaya benar pada Tuhan untuk mengawali. Sangat berkesan untuk mengawali saya di dalam pelayanan nanti. Tuhan sudah membuktikan, menunjukkan kalau aku akan menyertai engkau di dalam kebutuhanmu. Banyak sekali cerita saudara-saudara yang pernah juga kami dengarkan saudara-saudara. Ada banyak saudara-saudara, banyak sekali saudara-saudara. Nah kita mau mempersilahkan pemirsa di Instagram untuk memberikan pertanyaan. Kita akan berikan kesempatan buat saudara untuk bertanya. Ada satu pertanyaan yang sudah masuk saudara-saudara dari akun @mz_chai87. Jadi pertanyaannya gini saudara-saudara. Apakah dari muda Om Simon sudah bercita-cita menjadi gembala? Silakan Om Simon. Baik kalau gitu. Saya sebenarnya tidak cita-cita jadi gembala. Dulu saya kerja di ekspor import udang dan saya bagian pembelian. Ya. Waktu saya dimutasi ke Makassar, pada waktu itu saya mimpi. Mimpi saya itu menakutkan. Saya lari dikejar dengan banjir, air bah di belakang mengejar saya. Lalu ada batu besar itu berloncatan, ya, ada di depan saya, di samping saya. Sehingga pada waktu saya bangun, saya penuh dengan ketakutan. Takut kalau saya mati. Nah, setelah itu saya minta sama pendeta saya dibaptis. Pada waktu itu rambut saya panjang. Gondrong. Ya, dibaptis. Dan sudah dibaptis tidak cukup. Ketakutan itu selalu mengejar saya. Lalu saya bilang sama Bapak Gembala saya, Bapak Pendeta Adi Kusmanto di Makassar, Om, saya mau masuk sekolah Alkitab tahun ini. Awal mula panggilan dari Om Simon. Ya. Jadi saya minta sekolah Alkitab pada tahun ini. Gembala saya tidak mengiyakan karena melihat saya barusan saja ya meninggalkan kerjaan, masuk di pastori untuk di training. Bapak pendeta saya mengatakan tahun depan saja. Tapi hati saya selalu meluap-luap ingin masuk sekolah kitab. Lalu sama gembala saya, oke, kalau kamu selalu memaksa gitu keinginanmu, saya akan luluskan pada tahun ini, tahun 1979 masuk sekolah Alkitab di Lawang. Nah saat itu saya masuk sekolah Alkitab. Nah demikian. Jadi nggak ada cita-cita jadi gembala, jadi pendeta nggak ada ya. Saya juga nggak ada, Tante Simon juga mungkin nggak ada. Yang punya cita-cita itu cuma istri saya. Haleluya. Oh ada. Memang. Oh mama ada cita-cita jadi gembala dari saya kecil. Wah luar biasa saudara-saudara. Nah kita mau lanjut ke kuis. Ya, saya sudah nyiapin beberapa pertanyaan. Tadi sempat bocor satu, jadi saya ganti. Jadi ini minumnya saya singkirin dulu. Ya, saya sudah siapin 2 spidol untuk menulis jawaban. Ya, satu buat Om dan Tante. Silakan. Iya. Mic-nya segera dulu ya. Ya, satu dulu ya. Nanti saya akan jelaskan pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama. Ya, ini saatnya ujian. Ujian cinta saudara-saudara. Enggak ya, ini ya seru-seruan aja saudara-saudara. Sebutkan nomor sepatu pasangan. Mama coba sebutin. Tante Simon, nomor sepatunya Om Simon yang gede. Tulis berapa, 37 kah atau enggak boleh tanya loh ya. Ya, yang gede nanti ditunjukin ke pemirsa. Yang besar. Ya. Iya,
yang enggak apa-apa. Gede, yang gede, Mang. Yang gede, ya. Ya, Papa coba Om Simon jawabannya apa? Tante Simon jawabnya 42 nanti, jawabannya benar atau enggak nanti. Coba Om Simon jangan terlalu lama Om Simon. Berapa nomor sepatu dari istri tercinta? Jawabannya adalah 38. Benar salah nanti ya. Pertanyaannya kedua, sebutkan jajan pasar favorit pasangan. Jajan pasar loh saudara-saudara, saya tanyanya jajan pasar. Jajan pasar, ada cenil, ada ya macam-macam. Apa jajan pasarnya? Nah, orem-orem kah, lemper kah, apa jajan pasarnya? Jawaban dari Tante Simon jenang. Iya. Tahu ya saudara-saudara kalau di sini jenang di Banyuwangi itu bubur. Ya, jadi bubur itu kan ada macam-macam, ada bubur. Ya macam-macam lah saudara-saudara. Di sini namanya jenang. Coba Om Simon jawabannya apa ini? Apa nih? Kelanting. Kelanting. Kelanting itu apa ya? Cenil. Oh, cenil. Jajan pasar ya, search di Google saudara-saudara. Ini pertanyaan yang ketiga, soalnya saya pernah dengar ayat jawaban ini. Sebutkan ayat firman Tuhan pada waktu pemberkatan nikah di GBT KAO Tanama Semarang. Ayatnya di mana? Soalnya saya pernah dengar. Ayatnya di mana? Lupa cuman kata-katanya. Iya, kata-katanya apa? Coba diingat. Loh kapan lagi saudara-saudara ya kita ngerjai Bapak Gembala ya kan? Kalau enggak baca Petrus ya. Iya. Terus pasal berapa lupa. Pokoknya isinya tentang kasih yang agape. Jadi walaupun meskipun kasih yang walaupun. Ya. Ya. Waktu itu dijelaskan sama Jadi Mama ingatnya isinya, ayatnya enggak tahu di mana. Coba Om Simon gimana? Sama, jawabannya juga 1 Petrus juga. Mama juga 1 Petrus. Coba kita cek, apakah benar nomor sepatu dari Om Simon itu 42? Benar atau salah? Betul. Betul. Coba jawaban dari Om Simon, nomor sepatu dari Tante Simon adalah 38. Betul atau salah, Ma? salah. Salah. Zong, saudara-saudara. Ya, jajan pasar. Kelanting. Bener? Yang bener apa? Lopez. Apa cetilnya? Kalau Om Simon jawabannya atau salah? Jenang. Ya tidak, suka ya suka. Tapi ini paling sering dibeli saudara-saudara. Jawabannya kompak saudara-saudara, 1 Petrus sebuah ya berikan tepuk tangan saudara-saudara. Haleluya. Iya, kita mau lanjut ke pertanyaan pemirsa live di Instagram. Sudah ada yang masuk atas nama Yohanes Rianto. Pertanyaannya gini, apakah dalam persepuluhan bisa dibagi berapa gereja? Dibenarkan dalam Alkitab. Sebentar. Apakah dalam persepuluhan, saya bacakan secara langsung ya dari pertanyaan. Apakah dalam persepuluhan bisa dibagi berapa gereja dibenarkan dalam Alkitab? Apakah persembahan persepuluhan hanya dipersembahkan melalui gereja di mana kita berbakti atau bisa di gereja lain? Nah ini pertanyaan yang ke arah pastoral, saudara. Jadi mengenai persembahan persepuluhan. Hanya diberikan ke gereja di mana saudara bergereja ataukah bisa diberikan ke gereja lain? Silakan Om Simon dijawab. Ya, tentang persembahan sepuluhan itu harus ke gereja di mana jemaat itu beribadah kepada Tuhan. Asalkan gembalanya itu tidak bekerja, jadi khusus dia melayani. Ada gembala juga sebagian yang bekerja. Seperti saya juga mengatakan pada jemaat, kalau saya bekerja jangan jemaat kasih saya sembahan 1/10. Karena Alkitab mengatakan bahwa orang Lewi
dikhususkan dia melayani di rumah Tuhan, tidak bekerja, dia ada mendapatkan hanya melayani Tuhan. ya 1/10. Nah itu. Jadi jelas ya saudara-saudara ya, pertanyaannya dijawab dengan sangat jelas. Ini ada pertanyaan lagi. Dari akun atas nama Immanuel Tansil, anak sendiri ini. Pertanyaannya gini, ini pertanyaannya dalam saudara-saudara. Kondisi pandemi corona seperti ini, peran om dan tante apa kepada jemaat? Nah, ini anak panggilnya om dan tante ya. Nanti Baik. malam ditelepon Well ya. Ya baik, satu nanti Ibu Gembala juga jawab. Ya. Saya mengatakan perannya itu mendoakan. Satu itu. Lalu yang kedua itu mengingatkan agar jemaat dia selalu ingat dekat dengan Tuhan. Itu saja. Saya doa. Jawaban dari Kalau tadi Tante? Bapak Gembala yang soal rohani ya, tapi kalau saya soal jasmani aja. Dalam keadaan seperti ini, saya selalu kepengen melihat jemaat-jemaat mereka membutuhkan kebutuhan secara jasmani. Misalkan beras khususnya itu, dan saya ingin memberikan. ya saudara-saudara, memang secara khusus gereja memang memberikan bantuan juga kepada jemaat, juga ada beberapa jemaat Tuhan yang lain juga saling menopang, saling membantu. Jadi itu adalah suatu hal yang memang sewajarnya kita sama-sama lakukan. Ya, saudara-saudara, jadi bukan cuma Bapak Ibu Gembala sebagai orang tua, tapi jemaat Tuhan yang lain juga, mereka juga saling membantu saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara, kita sudah di penghujung acara saudara-saudara. Saya rasa saudara tidak akan puas dengan perbincangan kita malam hari ini. Masih ada seri-seri di mana saudara juga bisa nanti berinteraksi. Mungkin ada yuk ngobrol dengan Bapak Ibu Gembala seri yang kedua. Tidak tahu saudara-saudara. Mungkin lain kali kita akan adakan acara itu khusus. Itu pertemuan dengan Koyusa perlu. Ini saudara-saudara ada yang tadi mungkin Terlewatkan. ya dari Om sama Tante terlupa, ada satu cerita saudara-saudara, kisah penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka. Silakan. Jadi tadi saya ngomong tadi uang saya sudah nipis, ya lalu Tuhan berikan tanda-tanda untuk saya bisa lebih percaya pada Tuhan, penyertaan Tuhan yang akan datang nanti, seperti lewat mangga dan babi tadi, ikan babi. Bulan Februari tahun 1995 saya pergi ke 85 saya ke Semarang, ke Bandungan, Ambarawa, itu ikut doa puasa. Karena waktu itu yang mengadakan dari gerejanya Om Subekti Alfa Omega Semarang. Saya berdua ke sana, lalu bertemu dengan penatua-penatua di Semarang yang ikut doa puasa, salah satunya Koyusa, Om Yusa ya. Siddhartha. Ya, sudah tahu, sudah kenal semua di sini. Lalu saya diundang, Dorcas, sini gitu. Sama ada beberapa ibu, lalu Koyusa. Ada apa Koyusa gitu. Kamu gimana pelayananmu di desa? Ya baik-baik saja. Kamu cukup? Ya cukup tuh Koyusa, nyatanya saya bisa sampai sini gitu ya. Ya enggak, itu maksudmu. Aku kepengen tanya persembahanmu oleh piro? Wah, ya malu toh Koyusa masuk persembahan diceritakno gitu. Lu ndak apa-apa, cerita mbek Koyusa. Ya waktu itu ndak salah 2.000 ya, 2.000 rupiah. Kita ya 2.000-an Koyusa gitu. Ya saya cuma cerita, lalu saya bilang tapi Tuhan memberkati saya pada waktu saya doa puasa, ketemu dengan Om Tante Subekti mesti dikasihi, aku bilang gitu. Ketemu hamba-hamba Tuhan yang dekat seperti Om Bernadus juga sering dikasihi, dari keluarga juga ada membantu saya gitu. Oh gitu ya. Lalu coba aku kepengen dengar kesaksianmu ya di pelayananmu. Lalu saya cerita kesaksian tadi tuh yang saya ceritakan tadi, tentang saya kepengen mangga, kepengen daging babi, tadi babi kecap itu. Disitulah sepertinya Koyusa mendengar kesaksian saya itu simpati. Caranya enggak tahu ya. Lalu
Dia tanya, aku minta alamatmu gitu. Lalu saya undang Ko Simon, waktu itu enggak sama-sama Ko Simon, Ko Yusak minta alamat kita. Dia enggak cerita akan mengirim uang atau tidak, pokoknya minta alamat saja. Saya juga enggak berharap apa-apa waktu itu ya dengan Ko Yusak ya. Lalu satu kali saat, 1 bulan kemudian dia kirim berkat. Lewat wesel waktu itu 10.000. Dan terus tiap bulan terus kirim sampai saya ada kesempatan ke Semarang, saya mampir ke rumahnya. Lalu saya sempat tanya sama Ko Yusak, kenapa kok bantu saya? Ya, aku pulang dari doa puasa itu, ya, dia bilang aku disuruh Tuhan untuk bantu kamu. Oh gitu ya, iya. Sampai sekarang ini Ko Yusak bantu kami, menopang kami. Bahkan beliau sering ke tempat kita melayani pekerjaan Tuhan di sini. Gitu. Ya itulah penyertaan Tuhan yang kami alami. Banyak sebenarnya penyertaan Tuhan. Tapi yang saya merasa berkesan ini adalah ini. Awal-awal dari kami melayani Tuhan. Iya, puji Tuhan saudara-saudara. Tuhan menyertai umatnya. Tuhan menyertai hambanya. Bapak Ibu Gembala melayani tempat ini sampai dengan hari ini. Penyertaan Tuhan itu luar biasa, kadang-kadang unik, kadang-kadang lucu, kadang-kadang bikin kita terharu, kadang-kadang membuat kita tidak bisa berkata-kata. Tetapi bagaimana dengan hidup saudara? Apakah saudara dan saya sudah menyertakan Tuhan? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah kita sudah menyertakan Tuhan? Bagaimana dengan keluarga saudara? Bagaimana dengan pekerjaan saudara? Bagaimana dengan segala sesuatu yang saudara kerjakan? Apakah saudara sudah menyertakan Tuhan dalam hidup saudara? Kita akan bertemu lagi di dalam acara Yuk Ngobrol dan kita akan mendengarkan pujian, persembahan pujian dari kedua Bapak Gembala, dan terima kasih untuk sudah juga hadir bersama dengan kami, bersama dengan jemaat Tuhan yang menyajikan secara live. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pujian dari Bapak Ibu Gembala. Senang melayani Yesus, ku tahu Tuhan ada. Dalam peperangan Tuhan ada. Dalam suka duka Dia ada. Biar iblis kata ya tiada, ku yakin Dia ada. Ku senang melayani Yesus, haleluya. Ku tahu Tuhan ada. Terima kasih Tuhan. Dalam peperangan Tuhan ada. Dalam suka duka Dia ada. Biar iblis kata ya tiada, ku yakin Dia ada.
Tuhan ada dalam suka duka Dia ada. Biar iblis kata Dia tiada, ku yakin Dia ada. Sampai bertemu lagi dalam acara Yuk Ngobrol minggu depan di hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.